Jadi tuh ternyata hidup setelah masa perkuliahan tuh susah banget. Kayak aku lagi ngerasain itu juga sekarang, susahnya nentuin sebenarnya fokus aku tuh mau di mana. Aku tuh susah gitu loh nentuin sebenarnya tuh yang mau aku jalanin ke depannya tuh apa. Setelah menyaksikan video pada intro, mungkin beberapa dari kalian akan merasa relate dan menganggap bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang sering kalian rasakan di kehidupan sehari-hari. Ada kalanya juga kita merasa tertinggal ketika melihat teman-teman kita melangkah lebih jauh, sedangkan kita masih berada di sini dan bertanya-tanya, kira-kira kita bisa nggak ya mencapai hal tersebut? Atau mungkin di tengah semua rencana atau harapan yang telah kita susun, tiba-tiba kita merasa ragu terhadap masa depan. Kira-kira kita bisa sukses gak ya? Atau nanti kita jadi apa ya? Nah, jika kalian merasakan hal tersebut, jangan khawatir, karena hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar. Dan istilah keraguan akan masa depan itu biasa kita sebut dengan istilah quarter life crisis. Nah, sekarang timbul pertanyaan, apakah quarter life crisis itu benar-benar krisis yang nyata atau hanya sekedar fenomena yang dilebih-lebihkan? Maka dari itu, saya, Kalisa Aulia Zafira, akan membahas mengenai fenomena yang sering terjadi di kalangan mahasiswa, yaitu quarter life crisis. Untuk menjawab pertanyaan sebelumnya, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan istilah quarter life crisis. Jadi, quarter life crisis itu merupakan krisis emosional dalam bentuk stres, depresi, atau ketakutan akan masa depan yang dirasakan oleh individu pada usia 18 hingga 30 tahun. Dan jika kita perhatikan lebih lanjut, mahasiswa berada di dalam rentang usia 18 hingga 30 tahun tersebut, yang mana berarti mahasiswa sedang berada di fase yang sangat rentan untuk mengalami quarter life crisis. Jika teman-teman bayangkan, quarter life crisis itu tidak muncul secara tiba-tiba. Hal tersebut muncul karena adanya perubahan yang besar di kehidupan. Mahasiswa yang sebelumnya berada pada sistem pendidikan yang terstruktur, sekarang harus menghadapi situasi di mana kita harus menentukan arah hidup sendiri. Dari yang sebelumnya kita memiliki jadwal yang pasti, target yang jelas, berubah menjadi diberikan pilihan yang luas dengan berbagai ketidakpastian. Dari situlah muncul berbagai pertanyaan yang sering kita pikirkan, seperti jalan yang kita pilih udah benar atau belum ya? Atau apakah keputusan yang kita pilih memberikan dampak yang baik untuk masa depan atau tidak? Nah, jika pertanyaan-pertanyaan ini tidak diimbangi dengan pemahaman diri yang baik, maka hal tersebut akan memberikan rasa cemas yang berlebih kepada diri kita, dan hal tersebut merupakan awal dari timbulnya quarter life crisis. Bagi mahasiswa, quarter life crisis itu bukan hanya sekedar konsep. Itu merupakan kondisi yang sering kita alami sehari-hari. Mahasiswa sedang berada di fase transisi antara dunia pendidikan ke dunia kerja, yang mana fase ini merupakan fase yang penuh dengan ketidakpastian. Di fase ini, mahasiswa mulai merumuskan rencana yang akan mereka lakukan setelah kuliah. Misalnya, setelah kuliah, ada beberapa mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan, atau ada yang ingin langsung kerja, atau bahkan ada yang ingin mencoba bidang lain yang sebelumnya belum pernah dijalani. Dari situlah kemudian timbul pertanyaan tentang kompetensi diri. Kira-kira aku udah cukup kompeten belum ya? Atau aku udah siap bersaing dengan orang lain belum ya? Dan dari situlah mahasiswa akan mengalami keraguan akan masa depan yang mereka miliki. Selain itu, tuntutan lingkungan juga berperan besar. Ketika kita diberikan pertanyaan yang terus-menerus dari kerabat atau teman-teman di sekitar lingkungan kita, seperti gimana proses skripsinya atau kapan lulus, pertanyaan terus-menerus itu dapat membuat mahasiswa merasa tertekan karena harus memberikan jawaban yang pasti. Padahal pada kenyataannya, setiap orang itu memiliki kesiapan yang berbeda. Selain itu, ada faktor yang menjadi memperkuat timbulnya quarter life crisis, yaitu fenomena perbandingan sosial. Saat ini
ini, terdapat banyak orang yang membagikan pencapaian atau kehidupannya di sosial media, yang mana hal tersebut secara tidak sadar membuat kita secara tidak langsung membandingkan diri kita terhadap orang lain. Misalnya ketika melihat orang magang, atau sedang skripsi, atau wisuda, atau bahkan memiliki aset di usia yang cukup muda, seringkali tiba-tiba kita merasa minder. Padahal yang mereka bagikan hanya hasil yang mereka dapatkan, bukan proses yang mereka lalui. Bisa saja proses yang mereka lalui itu berdarah-darah, sehingga kondisi ini menyebabkan mahasiswa seringkali merasa tertinggal. Perasaan tertinggal ini kemudian tidak hanya terbenam di dalam pikiran, namun akan mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Quarter life crisis dapat menyebabkan seseorang mengalami peningkatan stres, cemas berkelanjutan, hingga ketidakstabilan emosi. Selain itu, quarter life crisis juga dapat mengubah cara pandang hidup seseorang. Misalnya dari yang awalnya, nggak apa-apa kok, ini masih proses belajar, dan seiring berjalannya waktu, pikiran tersebut berubah menjadi kayaknya aku nggak cukup baik deh untuk mencapai hasil tersebut, atau kayaknya aku udah gagal deh. Nah, pikiran-pikiran itu akan berubah menjadi keyakinan negatif yang tertanam dalam diri, dan jika keyakinan tersebut terus dipertahankan, akan menyebabkan seseorang kehilangan kepercayaan diri. Selanjutnya, apa saja faktor penyebab terjadinya quarter life crisis? Dari penelitian yang dilakukan, terdapat 4 penyebab terjadinya quarter life crisis. Yang pertama yaitu intoleransi terhadap ketidakpastian. Mahasiswa seringkali menganggap bahwa mereka harus membuat rencana yang cukup jelas dan sempurna. Padahal, ketidakpastian itu sangat wajar terjadi. Dan ketika mahasiswa tidak biasa untuk menghadapi ketidakpastian, maka mereka menganggap kondisi tersebut sebagai ancaman. Selanjutnya, yang kedua adalah pertumbuhan personal yang belum optimal. Kebanyakan mahasiswa masih berada dalam fase mengenal diri, sehingga mereka belum tahu nih apa yang ingin mereka capai dan apa kekuatan yang mereka punya untuk mencapai tujuan tersebut. Sehingga ketika dihadapkan pada pilihan besar, mereka seringkali belum bisa memilih. Tapi bukan karena tidak mampu, karena mereka masih berada dalam fase mengenal diri. Selanjutnya, yang ketiga merupakan faktor lingkungan. Dukungan dari orang-orang yang berada di lingkungan sekitar seperti keluarga, teman, atau sahabat sangat membantu seseorang untuk menghadapi tantangan yang sedang dihadapinya. Ketika seseorang kurang mendapati dukungan dari keluarga atau justru mendapat tuntutan, hal tersebut dapat memperbesar beban tekanannya. Dan yang terakhir adalah perbandingan sosial. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini mahasiswa seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain yang tidak mereka kenal. Dan seringkali mereka menjadikan orang tersebut sebagai standar. Padahal, kita semua memiliki latar belakang, kesempatan, dan waktu yang berbeda. Sehingga mahasiswa seringkali berpikir bahwa mereka harus mencapai hal yang sama dengan waktu yang sama pula. Jika dilihat dari sudut pandang perkembangan, fase quarter life crisis ini merupakan fase eksplorasi di mana seseorang dapat belajar, mencoba, dan berkembang. Sehingga fase yang biasa kita sebut sebagai krisis itu sebenarnya merupakan bagian dari suatu proses. Dan suatu proses itu merupakan suatu hal yang normal, namun terasa berat karena tuntutan yang diterima. Misalnya, ketika kita ingin suatu proses memiliki hasil yang pasti, cepat, dan seringkali membandingkan proses kita dengan proses yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghadapi quarter life crisis? Yang pertama yaitu dengan menjaga kesehatan mental. Dengan cara kita mempelajari emosi yang kita dapatkan, lalu memahami bahwa rasa cemas itu merupakan hal yang wajar dan berusaha untuk tidak keras terhadap diri sendiri. Misalnya, dari awal kita sudah merasa bahwa kita gagal untuk mencapai sesuatu. Hal tersebut dapat kita ubah, kita olah emosinya menjadi nggak apa-apa, saya masih belajar kok. Yang kedua, dengan mengenali diri sendiri, yang dapat dilakukan dengan cara mencoba pengalaman atau kegiatan baru dan mengeksplorasi minat yang kita miliki. Sehingga kita tidak bingung untuk membuat pilihan, namun kita dapat menentukan arah hidup kita sendiri. Dan yang terakhir adalah menerima ketidakpastian, yang mana hal tersebut merupakan hal yang sangat sulit namun juga sangat penting.
Seringkali kita menganggap bahwa suatu rencana atau keputusan itu harus pasti dan harus benar. Mahasiswa harus mempelajari bahwa tidak semua keputusan harus sempurna dan tidak semua hasil harus dicapai dengan waktu yang sama. Sehingga hal tersebut dapat meringankan tekanan yang diberikan kepada kita. Jadi, apakah quarter life crisis itu nyata atau hanya sekedar overhype? Nah, berdasarkan yang tadi kita sudah jelaskan dan berdasarkan yang dirasakan oleh teman-teman mahasiswa, hal tersebut merupakan hal nyata yang benar-benar terjadi. Namun yang membuatnya terasa berat, yaitu bukan hanya kondisi yang dialami, tapi bagaimana cara kita memaknainya. Jika hari ini kita merasa gagal, bingung, ragu, atau mengalami keterlambatan, maka itu bukanlah merupakan sebuah kegagalan. Itu merupakan sebuah proses. Dan di tengah tekanan untuk menjadi seperti orang lain, kita justru lupa terhadap diri kita sendiri. Seperti yang Kurt Cobain sampaikan, wanting to be someone else is a waste of the person you are. Karena pada akhirnya, kita tidak merasa cukup hanya dengan berusaha menjadi seperti orang lain. Kita cukup fokus terhadap proses yang sedang kita jalani karena setiap orang memiliki jalannya masing-masing. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.